Kejaksaan Agung telah melimpahkan berkas perkara serta surat dakwaan terhadap Ferdy Sambo CS kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 10 Oktober 2022 kemarin. Dengan begitu, para terdakwa segera menjalani persidangan atas perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dalam dakwaan milik terdakwa Putri Chandrawati yang dimuat dalam website Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak disebutkan dengan jelas peristiwa awal yang melatar belakangi pembunuhan itu. Yang tertera pada dakwaan itu justru berawal dari peristiwa saat Putri memanggil Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Pada awalnya hari Kamis 7 Juli 2022, sekitar sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah saksi Ferdy Sambo. Sebelumnya telah terjadi keributan antara Brigadir J dengan Kuat Maruf. Lalu sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon Barada Richard Eliezer yang saat itu disebutnya sedang berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang. Hal ini dilakukannya agar Barada E dengan Bribka Riki Rizal kembali ke rumah yang beralamat di Magelang. Sesampainya di rumah, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu maupun Riki Rizal Wibowo mendengar ada keributan. Namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Riki Rizal Wibowo masuk kamar terdakwa Putri Chandrawati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu saksi Riki Rizal Wibowo bertanya, "Ada apa, Bu?" Dan dijawab terdakwa Putri Chandrawati, "Yosua di mana?" Kemudian terdakwa Putri Chandrawati meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat menemuinya. Namun saat itu Bribka Riki Rizal tidak langsung memanggil Brigadir J. Akan tetapi dirinya turun ke lantai 1 untuk mengambil senjata api HS nomor seri H2233001 dan senjata laras panjang jenis Steyr AUK KAL 223 nomor pabrik 14 USA 247 milik korban terlebih dahulu. Senjata itu diambilnya dari kamar korban dan selanjutnya dibawa atau diamankan ke lantai 2 di kamar anak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo turun lagi ke lantai 1 untuk menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di depan rumah. Lalu bertanya kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat, "Ada apaan, Yos?" Dan dijawab oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat, "Nggak tahu, Bang, kenapa Kuat marah sama saya?" Tertera pada petikan dakwaan itu lagi. Kemudian Bribka Riki Rizal mengajak korban masuk ke rumah karena dipanggil Putri Chandrawati. Namun ajakan itu sempat ditolak oleh Brigadir J. Akan tetapi ia tetap membujuk korban untuk bersedia menemui istri komandannya yang berada di kamar di lantai 2. Korban Nofriansah Yosua Huta Barat akhirnya bersedia dan menemui terdakwa Putri Chandrawati dengan posisi duduk di lantai. Sementara terdakwa Putri Chandrawati duduk di atas kasur sambil bersandar. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo meninggalkan terdakwa Putri Chandrawati dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdua berada di dalam kamar pribadi terdakwa Putri Chandrawati sekira 15 menit lamanya. Setelah itu korban keluar dari dalam kamar dan selanjutnya Kuat Maruf mendesak Putri Chandrawati untuk segera melaporkan kepada suaminya, yakni mantan Kadifropam Polri Ferdy Sambo. "Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga ibu," ujar Kuat Maruf, meskipun saat itu saksi Kuat Maruf masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Sementara dalam dakwaan Ferdy Sambo disebutkan bahwa saat berada di Jakarta pada 8 Juli 2022,
dia menerima telepon dari putri yang sedang berada di rumah Magelang. Istrinya itu sambil menangis berbicara bahwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat selaku ajudan terdakwa Ferdy Sambo yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan Putri Chandrawati telah masuk ke kamar pribadinya dan melakukan perbuatan kurang ajar kepadanya. Mendengar cerita itu, terdakwa Ferdy Sambo menjadi marah kepada Yosua Huta Barat. Namun Putri Chandrawati berinisiatif meminta kepada suaminya untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan, "Jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain," mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat korban Nofriansah Yosua Huta Barat memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain. Terdakwa Ferdy Sambo menyetujui permintaan itu. Putri Chandrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Sejauh ini, pada dakwaan yang tertera di laman SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu tidak disebutkan perbuatan kurang ajar seperti apa yang dilakukan Brigadir J. Namun, baik Ferdy Sambo maupun Putri Chandrawati sama-sama dikenakan pasal 340 KUHP Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Pidana. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengagendakan jadwal persidangan untuk Ferdy Sambo CS. Sidang pidana umum ini diketahui terkait dengan kematian Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto mengatakan, untuk sidang terhadap para tersangka ini nantinya dilakukan dengan waktu yang berbeda-beda, baik kasus pembunuhan berencana maupun obstruction of justice. Sedangkan untuk Barada Richard Eliezer sendiri nantinya akan dilakukan sehari setelahnya, yakni 18 Oktober 2022. Kalau yang obstruction of justice Rabu 19 Oktober 2022. Oke sahabat Korefisial, demikianlah berita terkini yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa sahabat, tinggalkan komentar kalian di kolom yang tersedia. Dan jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum berlangganan. Karena subscribe itu tinggal pencet. Korefisial, salam sehat selalu.